Tua rekor Milos Rajkovic. Persebaya Surabaya musim ini punya senjata baru di lini tengah, namanya Milos Rajkovic, gelandang asal Montenegro yang langsung menyedot perhatian publik Green Force. Dalam 3 laga awal Super League 2025-2026, Rajkovic selalu dipercaya tampil sebagai starter. Total ia sudah mengoleksi 243 menit bermain dari 270 menit yang tersedia. Kehadirannya membawa warna berbeda di lini tengah Persebaya Surabaya era pelatih Eduardo Perez. Postur jangkung 1,87 meter dikombinasikan visi bermain membuatnya jadi pusat distribusi bola Green Force. Meskipun berposisi sebagai gelandang box-to-box, Rajkovic tampil sangat taktis. Ia mampu menjaga ritme permainan tanpa sekalipun menerima kartu dari 3 pertandingan yang dijalani. Namun kekuatan sesungguhnya ada di distribusi bola. Ia mencatatkan rata-rata 28 operan per pertandingan dengan tingkat akurasi 79%. Yang lebih mencolok lagi, distribusi bola jauhnya begitu mematikan. Rata-rata 4 umpan panjang akurat per pertandingan menjadikannya yang terbaik di skuad Persebaya Surabaya. Bahkan dari catatan akurasi umpan keseluruhan, ia menempati peringkat ketiga terbaik tim. Hanya kalah dari Risto Mitrevski dengan 80% dan Dime Dimov dengan 86%. Artinya Rajkovic benar-benar menjelma sebagai metronom lini tengah. Ia jadi penghubung yang mampu mengalirkan bola dengan rapi, baik jarak pendek maupun jauh. Perannya tak berhenti di situ. Dalam aspek bertahan, Milos juga memberi kontribusi berarti dengan rata-rata 5 kali merebut bola per pertandingan. Statistik duel daratnya memang masih bisa ditingkatkan. Hanya 36% yang dimenangi dari rata-rata 3,3 duel per pertandingan. Namun duel udara justru menjadi keunggulan lain. Dengan postur tinggi, ia mencatat 100% kemenangan duel udara meski hanya 0,3 kali per laga. Dalam hal dribble, catatannya cukup sederhana. Rata-rata 0,3 dribble sukses per pertandingan dengan efektivitas 50%. Semua data itu mempertegas peran pentingnya. Eduardo Perez jelas mendapat keuntungan besar dengan hadirnya Milos sebagai pengatur irama di lini tengah. Awalnya itu rekor cadas sudah ia pegang di awal musim. Pertama, menjadi gelandang dengan akurasi umpan terbaik ketiga Persebaya Surabaya dengan 79%. Kedua, ia menjadi raja akurasi umpan jauh di tim dengan rata-rata 4 umpan sukses per laga. Catatan ini menegaskan betapa berbahayanya ia dalam mengalirkan bola ke depan. Berat, Persebaya langsung bentrok dengan punggawa timnas. 2 rekrutan anyar Persib Bandung, Tom Hay dan Eliano Reinders, akan segera menghadapi tantangan berat di awal perjalanan mereka bersama Maung Bandung. Keduanya harus membuktikan kualitasnya dengan jadwal pertandingan yang tidak mudah. Gelandang timnas Indonesia ini mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa setelah resmi memperkuat Persib untuk 2 tahun ke depan. The Professor yang akan mengenakan jersey bernomor 33 menyatakan ketidaksabarannya untuk segera turun ke lapangan dan berkontribusi bagi tim. Sementara itu, Persib juga menyelesaikan perekrutan bek sayap kanan timnas Indonesia, Eliano Johannes Reinders. Pemain berusia 24 tahun ini dikontrak selama 2 tahun untuk memperkuat lini belakang Maung Bandung. Yang membuat situasi semakin menarik adalah jadwal awal yang menanti kedua pemain baru ini. Mereka akan langsung diuji dalam 3 pertandingan pembuka yang tidak mudah. Ketiga lawan tersebut bukanlah tim sembarangan. Persebaya dan Arema FC merupakan rival tradisional yang selalu memberikan perlawanan sengit ketika berhadapan dengan Persib. Sementara Lion City Sailors di ajang ACL II akan menjadi ujian kemampuan beradaptasi dengan kompetisi level Asia. Persija jangan senang dulu, peluang Persebaya naik klasemen terbuka lebar.
Persebaya Surabaya menjaga asa di papan atas meski baru memainkan 3 pertandingan. Tim Green Force kini bertengger di posisi kelima klasemen, sementara Super League 2025-2026 dengan raihan 6 poin dan masih menyimpan 1 laga. Kondisi ini membuat peluang Persebaya Surabaya untuk merangsek lebih tinggi terbuka lebar. Jika mampu memaksimalkan laga tunda, mereka berpotensi menyalip 2 tim di atasnya. Sementara itu, persaingan di papan atas semakin ketat setelah Persija Jakarta kembali merebut posisi puncak. Macan Kemayoran sukses mengalahkan Dewa United pada pekan keempat Super League 2025-2026. Pertandingan Dewa United kontra Persija digelar di Banten International Stadium. Persija menang meyakinkan dengan skor 3-1 berkat gol Maxwell Sousa dan Alano. Persebaya Surabaya menjadi sorotan karena meski baru memainkan 3 laga, mereka sudah mengoleksi 6 poin. Posisi kelima yang kini ditempati bisa saja naik signifikan jika mampu meraih hasil positif pada pertandingan tunda. Green Force menunjukkan konsistensi sejak awal musim dan tetap menjaga peluang bersaing dengan tim papan atas. Dukungan penuh dari bonek diprediksi akan menjadi faktor penting untuk menjaga tren positif mereka. Persaingan dipastikan semakin panas mengingat selisih poin antar tim sangat tipis. Dengan masih banyak laga yang harus dimainkan, posisi di papan klasemen bisa berubah dengan cepat. Persebaya Surabaya menjadi salah satu tim yang paling berpotensi memberi kejutan besar. Akankah si anak hilang kembali? Nasib tak jelas di Oxford United membuat nama Marcelino Ferdinand kabarnya akan kembali ke tanah air dan bermain di Super League 2025-2026. Wonderkid Indonesia, Marcelino Ferdinand, masih belum mendapatkan menit bermain yang mumpuni di Eropa, termasuk di timnya saat ini, Oxford United. Sejak bergabung pada Agustus 2024, pemain yang disapa Lino ini baru bermain 2 kali. Marcelino Ferdinand turun di level senior Oxford United pada 1 laga Championship selama 14 menit dan 1 laga FA Cup selama hanya 2 menit saja. Kedua laga tersebut terjadi pada musim 2024-2025. Kurangnya menit bermain dan pada musim ini tidak masuk ke dalam skema pelatih Oxford United, Gary Rowett, membuat nama Marcelino Santer akan kembali ke Indonesia. Setelah Tom Hay dan Eliano bergabung ke Persib Bandung dan berkarir di Super League Indonesia, kini Marcelino Ferdinand juga dikabarkan akan kembali merumput bersama klub di Super League Indonesia. Unggah akun IG timnaspedia.idn. Namun, belum diketahui ke tim Super League mana Lino akan berlabuh. Meski demikian, nama mantan tim yang pernah diperkuat pemain 20 tahun ini, Persebaya Surabaya, menjadi yang terdepan jika nantinya kembali ke Indonesia.